wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Diwalam Cepodokan Bunder. Insya Allah malam ini kami akan membantu Bapak Naridi. Ini berasal dari Desa Cepodokan Bunder, Blok Blengur. Malam ini silaturahim ke tempat kami, yaitu ada suatu keluhan dalam tubuhnya, itu beliau mengalami sakit-sakitan terus. Nanti saya akan coba untuk bertanya-tanya bagaimana dalam keluhannya. Jadi awalnya itu hidungnya mampet ya, terus lehernya berat bagian belakang, terus perutnya sesak, nama kembung, sering ke dokter juga ya cuma sekali, sebelumnya besoknya yang mulai lagi. Padahal ke dokternya itu sering sekali. Itu sudah lama, sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Tapi itu hasil dari tim medisnya itu gimana? Ya paling ngomongnya emak aja, emak. Tapi itu diobatin dari secara medis, tidak ada perubahan sama sekali. Cuma sekali, cuma sekali aja. Nah, jadi besoknya sorenya. Terus kemarin malam sekitar jam 2-an ya, kami datang ke tempat kami. Itu keluarnya juga bagaimana itu? Ya sama. Jadi sebelum sini malam hidungnya mampet, sininya berat, iya. Belakang. Terus setelah saya kasih air doa, nah itu hidungnya langsung plong, ada perubahan. Sama leher beratnya hilang, terus langsung terasa ini ke sini. Nah makanya saya kesini nih mau minta lagi lah bantuan lagi biar lagi. Ya insya Allah kami tim Diwalam Cepodokan Bunder siap untuk membantu Bapak Naridi. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa minta sama Allah, karena kesembuhan itu hanyalah milik Allah. Kita manusia biasa hanya sekedar berusaha untuk berdoa dan minta kepada Allah untuk kesembuhan Bapak Naridi. Mudah-mudahan diijabah doa kita semua oleh Allah. Nah, tadi saya sudah mendeteksi bahwa Bapak Naridi ini ada unsur dari pengaruh-pengaruh negatif, yaitu dari benda atau semacam batu hitam. Ini sudah ada di tangan saya ini. Ternyata Bapak Naridi selama menderita itu ada unsur dari pengaruh-pengaruh negatif dari sebuah kodam yang berada di batu hitam ini. Karena tadi saya sudah mengecek dan sudah melacak, ternyata ini yang mengganggu ataupun yang mempengaruhi di dalam tubuhnya Bapak Naridi, sehingga beliau mengalami sakit-sakitan terus sampai ke tim medis tidak ada perubahan sama sekali. Setelah saya kasih air doa, alhamdulillah itu ada perubahan. Katanya itu tubuhnya sangat ringan sekali, terus ada sedikit perbedaan. Nah, terus malam ini beliau datang lagi ke sini itu untuk menyelesaikan permasalahannya kepada benda ini, sebuah batu. Nanti saya akan coba cek ataupun menarik sebuah kodam batu yang bersemayam di batu hitam ini. Nanti saya akan coba untuk menyalurkan energinya. Mas Rasijan, bantu. Ini buat pemirsa Diwalam Cepodokan Bunder, minta doanya saja untuk kesembuhan Bapak Naridi. Ini tim kami coba untuk mendeteksi kembali ataupun membuang energi negatif yang ada di dalam tubuhnya Bapak Naridi oleh pengaruh dari sebuah kodam yang berada di batu ini. Nanti saya akan coba untuk menariknya, untuk dimasukkan ke tubuh mediasi apa penyebabnya sehingga kodam yang ada di batu ini mengganggu ataupun mempengaruhi Bapak Naridi.
Alhamdulillah, pemirsa, tadi tim kami sudah membawa energi negatif yang menyertai ataupun yang menyelimuti di dalam tubuhnya Bapak Naridi. Nah, sekarang nanti akan coba untuk menariknya makhluk goib ataupun kodam yang berada di dalam batu ini. Ini saya akan masukkan ke tubuh mediasi apa penyebabnya sehingga kodam ini mengganggu ataupun mempengaruhi. Saya berhasil untuk memasukkan kodam yang berada di dalam batu hitam ini. Saya masukkan ke jadi saya coba untuk bertanya-tanya. Assalamualaikum. Ini terasa panas sekali ini batunya, hangat, panas ini batunya. Assalamualaikum. Galak-galak. Katakannya wah. Maaf kiranya apabila kami mengganggu ketenangan kamu. Apa kamu yang menempati di sebuah batu ini? Ya. Sudah lama kamu bertempat tinggal di sini? Sudah lama. Sudah saya menempati batu itu sudah lama. Sudah lama. Kenapa memangnya? Kamu sudah tahu dalam maksud tujuan saya memanggil kamu untuk hadirkan ke sini atau dimasukkan ke tubuh mediasi teman kami? Tidak tahu. Tadi kamu baru datang, kamu marah-marah, itu apa? Kesal saja. Oh, kesal. Jangan udah kesal, ini bulan puasa. Begini, apa dasarnya kami memanggil kamu, rumah kamu dibawa ke sini, dan kamu sudah kami masukkan ke tubuh teman kami. Yaitu malam ini kami ada sedikit yang kami sampaikan kepada kamu. Apa itu apa? Yaitu mengenai ini Bapak Naridi yang mempunyai batu hitam ini. Ya, saya sudah menduganya. Kalau dibawa ke sini, untuk apa? Ya tahu. Ya karena sudah berapa bulan Ibu Bapak Naridi selalu sakit-sakitan, sudah berepiat kemana-mana, itu hasilnya itu ya sudah. Jadi bagaimana? Nah, begini. Apa tujuan ke kamu
Tujuan kami memanggil tamu karena ini ada sambutan dari Bapak Naridi. Karena tadi sudah kami deteksi ternyata itu ada unsur dari pengaruh negatif dari sebuah batu ini. Iya. Jikalau benar kamu yang mengganggu, ya, jikalau kamu benar yang mengganggu ataupun yang memberi energi negatif kepada tubuhnya Bapak Naridi, saya akan selesaikan malam ini. Jikalau Bapak Naridi mempunyai salah, gitu, saya sebagai perwakilan untuk menyampaikan maaf. Dan apa kesalahan tak persalahan Bapak Naridi? Karena ini sebuah kenang-kenangan. Ya, dari kakek. Ini Kakek bapak saya. iya, dari kakek terus ke bapaknya Bapak Naridi sehingga jatuh ke Bapak Naridi. Tahu tidak, kalau kakekmu memberikan batu itu, apa syarat-syaratnya? Enggak, belum mati, belum meninggal kakek. Iya. Syaratnya itu sediakan buah kandis 3 biji setiap malam Jumat. Dan saya akan mengakuinya dan akan berfungsi batu itu kata saya. Kalau kalian tidak mematuhi itu atas persyaratannya, ya makanya terjadi seperti itu. Saya mengakui kalian itu. Karena begini, saya sebagai mewakili dari Bapak Naridi. Sudah jangan mewakili. Mewakili apa? Tak besar itu urusan saya dengan jadi. Urusan kamu dan urusan Bapak Naridi dan juga sini sebagai wasit, sebagai perwakilan ataupun yang menengahi di sini suatu pengadilan. Jadi syarat-syarat itu mesti dilakukan karena itu kakekmu dulu sebelum meninggal itu yang menulis syarat-syaratnya itu. Mau berfungsi atau mau tidak berfungsi. Kalau mau menjaga fungsinya, yaitu setiap malam Jumat 3 bunga kardus saja, murah meriah. Ya, murah meriah bagi kamu, tapi bagi Banyak kardus kemana? Saya sudah lama tidak memakan bunga kardus. nggak ada di sini, nggak ada buah kandil pada larut malam. Menghadirkan saya mesti memberi makan. Wah, enak banget. Marah-marah makan subuhan. Saya tidak memberinya kamu makan seperti itu karena yang pertama di sini larut malam. Terus ini ya ini terserah Bapak Naridi yang bersangkutan. Karena saya itu ya menyelesaikannya. Ini kenapa ini? Ini merasa panas sekali ini batunya. Karena saya mengelak tadi tidak mau untuk memasuki wadah anak ini, tapi kalian memaksanya. Iya, wis tak tepat. Iya. Mana kantilnya? Enggak ada. Kalau secara baik, secara sari nanti saya kasih. Saya sudah lama sekali maksudnya. Sebagian sudah tuman. Ada tapi itu apa udah buluk. Udah layu. Yang segar. Rebel temen lo dipain berapa? Ya, kalau tidak segar itu tidak enak. Ada Rasanya basi. rebel temen dipain. Anget artis bukan. Nih sini juga banyak soalnya. Kalem coy. Coy. Puding kit jerotok baik. Cepetan. Air. Minta air. Cepat minta airnya. Nih pemirsa ini nyerotok baik dalam kembang puding. Bentar yang tenang. Nanti dikasih yang tenang. Selamat. Tidak segar juga tidak apa-apa. Saya Dari kulkas, habis enak. Nah, si cici main cici. Nah, cici maning. Wes, sakit. wah, ngerotok baik. Mana loro?
Ya, bos. Wait. Mana loro lah wis. Udah dikali. Kurang. Iya. Ya wis bener bersyukur. Nah, ayo wis. Cuma ngormati bae. Kakak. Oh, ternyata ini buat pemirsa, ini kodamnya nanti ganas sekali tuh minta makan bunga kantil sampai saya disunduk mau pak. Baik. Nah, ada itu pun ini. Sudah nggak ada, itu cuma sisa kemarin itu. Ya sisa juga lumayan masih. Itu pak. Wes, ya mundur mana mundur. Ya, bisa lagi. Kalian Apa maning? cuman itu 2 biji. Ya, Ya, kasih. itu bersyukur gendeng bae iki mau masuk tunggu di mai bae. Gendeng bae. Kita ini ya. Nah, kamu mana loro dia mau. Seharusnya kamu tuh bersyukur udah saya kasih. Hilang. Itu nyelak ya pemirsa. Aduh, Bang Ade lah nyelak. Aduh, bakal mundur lah. Kalau selilit. Gimana? Lagi? Wah, lagi. Istilah khas bengi. Tuku ya. Angel, masar teh geus tutup. Mana? Lantas kalian Iya mana itu kembangan tuh? Iya. Ya kan istilah kata-kata Ngomong kan dia tahu mengerti dia ya pasti orang cerita. Ya katanya karena kan sifat manusia kan mempunyai kelalaian. Kalau karena ini kan papan analisis kan itu disebut suatu kerja. itu tidak ada lalai. Orang namanya Cuma minta gunakan tidak bikin murah meriah. Wah, murah meriah apa ya kan? Argentina. Murah meriah regane ya murah, tapi antara ingat dan tidaknya itulah yang menjadi permasalahan. Dulu bahwa dibakar kamu majikan. Nah, kalau diganti dengan suatu bacaan ataupun dikasih bacaan surat Al-Fatihah nanti dikirimkan dikhususkan untuk kamu, itu gimana? Ya, atau dicicil atau makan cicil. Saya mau cuma kantin saja. Saya kesukaannya kantin. Jadi dikasih hadiah bacaan itu tidak mau, kayak misalkan tujukan baca Al-Fatihah atau cikiran wangi atau banyak jazz. Sebelumnya bilang tadi ngasih secara sari mana saya kurang. Oke, saya kasih lagi. Ini cuman saya ambil sairnya saja. Ya, tidak apa-apa kalau tidak. Buat sahabat mundur, ternyata ini kodam ini selalu keinginannya itu selalu meronta-ronta. Saya sudah kasih 2 biji bunga kantil, tapi dia masih tetap memaksa, masih ngeces baik, masih ngiler, masih pengen. Ya, sampai abah dikletak mau nyelotok baik. Nanti saya akan kasih dengan sari bunga kantil. Akhirnya lagi coba. Wis, pokok kata bakas saya terus mau baju maning, mau gak mancing dewek. Oke. Ya sudah mana, cepat. Alhamdulillah.
Ya kan? Wait, kita terus. Memakan sari secara berat itu memakan sari karena tadi itu asli 2 biji menggunakan sekarang karena merasa kekurangan, jadi ini saya kasih dengan sari secara berat. Air zaman Sarah mana ini Sarah? Ya, Sarah terus aduh. terima kasih banyak banget. Ini Ya, banget terima kasih. Saya tunggu. Ini airnya ini secara langsung ini airnya nih. Nih, oke, nih. Kurang boleh. Aduh, panti lah rungi loh deh. Yes. ya, terima kasih. Ini katanya saya tadi ngasih bunga kandil 2 biji dan itu secara baik juga saya kasih. Nah ini bukannya apa-apa karena saya tuh menghormati kamu bukan apa-apa itu karena kamu juga makhluk ciptaan Tuhan ya, karena kamu juga makhluk ciptaan Tuhan gitu. Jadi begini, ini permintaan dari Bapak Naridi, katanya dia itu merasa keberatan karena yang pertama dia itu sebagai ibu kepala rumah tangga dan yang kedua dia itu mencari nafkah atau mengurus keluarga dan sanak saudaranya. Jadi boro-boro beliau itu mengurusin kamu atau memberi makan kamu. Kalau kamu bisa diganti dengan baca-bacaan ataupun dengan zikir apa, nanti insya Allah Ya, prinsip secara prinsip kalian saja seadanya. awal ya. Seadanya kalian ingin makan, mestinya makan bukan. Terus? Nah, begitu juga saya dengan favoritnya makan saya. Begini, Kalaupun tidak ada kantin, saya lebih baik tidak makan. begini. Begitu. Iya, begini. Prinsipmu adalah prinsipmu, prinsipku adalah prinsipku, ya kan? Kamu bukanlah bentuk yang nyata. Kamu berada di sebuah batu, sebuah benda di sini. Kamu semacam kodam, tidak terlihat oleh kasat mata, ya kan? Kehidupanmu adalah di alam gaib, secara gaib. Jadi janganlah dikait-kaitkan dengan urusan duniawi atau urusan manusia. Maksud kami, kamu berada di sebuah batu, kamu semacam kodam dan kamu tidak terlihat oleh kasat mata, ya kan? Kamu berada di alam gaib. Nah, sedang gaib ada diambil dari sarinya. Kalau makan itu ambil sarinya, ya kan? Ya bagaimana dengan mendapatkan sari-sari itu sementara itu sari menempatkan di sebuah bunga kandilnya. Tuhan ataupun Allah menciptakan kamu, saya percaya. Allah menciptakan makhluknya itu secara. Tetapi dia mana mungkin bisa mengambil begini. sari-sari itu seperti itu. Masalah urusan makan itu Allah sudah menciptakannya, ya kan? Nah, manusia hidupannya itu di alam nyata. Nah, Allah juga menciptakan sebuah makanan untuk manusia. Nah, sedangkan dari satwa hewan juga Allah menciptakan sebuah rumputan untuk memakan sebuah itu binatang atau domba atau kambing itu kan makannya rumputan Allah sudah memberikan. Nah, kamu makan tidak makan, kamu itu biasa-biasa saja karena kamu itu semacam kodam atau sebangsa halus, tidak mempunyai usus. Tak kamu dele,
Ya, tapi favoritnya bagaimana? Nah, masalah favorit itu adalah suatu keinginanmu sendiri. Nah, tapi kalau kamu memangnya benar-benar secara hidup berdampingan kepada Bapak Nariji di sekeluarga, karena tujuannya itu bukan apa-apa, kita saling menghormati dan saling menghargai makhluk ciptaan Tuhan, itu kan? Nah, jadi kamu harus menyadari sendiri. Karena tidak mungkin Bapak Nariji selamanya memberi makan, karena beliau juga sebagai figur kepala rumah tangga mencari nafkah untuk anak istrinya, boro-boro ngurusin kamu. Jadi kamu harus mempunyai kesadaran, hidupmu bukan di alam maya, hidupmu itu di alam gaib. Jadi carinya yang gaib. Sekolah beli sih. Ya, tapi saya tidak mau. Nah, kalau kamu tidak mau, Bapak Nariji mewakilkan Bapak rumahmu ini nanti akan bertempat tinggal di sini di kami. Nah, kalau kamu memandang di sini juga banyak benda-benda pusaka, dari tombak, dari keris, semua batu itu banyak. Nah, tapi pernahkah dia itu minta maaf kepada kami? Ya, terserah dia. Ya, mau tidak. pernah mau tidak. Karena dia merasakan suatu perdamaian di sini. Ya, jadi tujuan kalian mengurung saya di sini. Bukannya saya mengurung, ini demi keselamatan Bapak Nariji. Lantas. Tapi kalau kamu tetap Lantas memaksa, apa yang kalian ingin lakukan terhadap saya? nah, yang saya lakukan bukan ngapa-ngapain, tapi ini demi keselamatan Bapak Nariji. Dia sudah selamat, kalaupun tidak diganggu oleh saya. Nah, keselamatan yang dimaksud karena ini suatu gangguan dari kamu. Ya, Nah, kalau kamu tidak mengganggu, nah Bapak Nariji juga tidak. saya tidak mengganggu karena sudah kenyang. Nah, karena energimu yang sudah masuk. Lagi. Gantinya. Wah, dulu. Kenapa keberatan? Kalau kamu tetap memaksa suatu permintaan saya sudah kasih tadi, saya menyadari. Tapi kalau kamu tetap untuk selamanya mau minta makan bunga kantil, nah Ya, kalian kan mudah, tinggal baca-baca doa-doanya terus hadir. saya cegah kamu tidak boleh masuk ke sini. Saya ganti dengan kodam yang putih. Bagaimana? Kalau kamu Nanti saya tempatnya di mana? yang buning solokan, buning kali, buning urut mana pun jari sejari udah mana? Pokoknya apa Raditya harus mana? Di mana? Kalau saya menetap di situ bagaimana? Nah, kalau kamu masih tetap mau tempat tinggal di batu ini, nanti batu ini saya rawat bisa di tempat sana kan banyak itu teman-teman itu Kalian sama itu orang. Karena ini bangsa ya seperti kesucian saya tidak suka. wah ya kemudian pendil anak kodam luwian kamu sirap kendil. Saya pergi Pendeta. saja pada di sini. Bapak anu kena banyak radit dah kawasan jaluk ke anak kodam luwian balak kembangkan terus. Saya tidak mau dengan kalian bergabung di sini. Saya tidak mau. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu tidak mau bergabung dengan kami karena di sini suatu apa ya kewajiban kami untuk memegang suatu kebenaran untuk menolong masyarakat dan di sini ada kegiatan-kegiatan positif. Setiap malam Jumat adakan suatu jamiah atau membaca berjamaah membaca surat Yasin dan tahlil setiap malam Jumat. Tapi kalau kamu tidak mau bertempat tinggal di batu ini lagi, ya udah silakan. Ya tidak mau. Saya pergi saja daripada bergabung dengan kalian. Ya wis los bicara. Susah-susah menyembah apa itu kan? Ya wis los mana ngali. Saya pergi Rewel. dan saya sudah. Siapa namamu? Saya pergi. Siapa dulu namamu? Tidak bisa. Kenapa? Tidak mau. Nanti saya datang untuk dicensus. Saya pergi. Terima kasih Gantilnya. Nanti sediakan lagi. Wah, orang bisa. Iku, Mas. Ya keburu nggak?
Pemirsa, tadi ternyata itu sangat ganas sekali singkal baik dosok itu kodam Islami, ternyata itu masih tidak mau bergabung, katanya dia karena di sini ada kegiatan positif, ternyata itu semacam jin kafir atau semacam masih kafir, dia tidak mengenal acara atau karena tadi dia tetap mencintal ingin minta makan bunga kantil itu terus dikasih terus, karena tadi saya cuma sekedar memberi menghargai ataupun menghormati, ternyata dia tetap mencintal inginnya itu terus asli kantil. Jadi permintaan dari Bapak Naridi batu ini disuruh ditempatkan di sini, tapi kodam tadi tidak mau, daripada gabung sama saya di sini katanya karena aliran putih, jadi dia nggak betah sehingga dia pergi dari batu ini. Dia merasa panasan karena tadi juga awalnya itu terasa panas sekali, tapi ini sudah dingin karena penunggunya udah keluar, dia tidak mau lagi bertempat tinggal di sini. Mudah-mudahan Bapak Naridi setelah saya usir sebuah kodam yang di batu ini, Bapak Naridi cepat sembuh dan cepat diangkat penyakitnya. Karena kita lebih hati-hati kalau misalnya kita memegang sebuah benda atau sebuah pusaka, kalau misalkan kita hatinya tertuju kepada sebuah benda, itu bisa kita dikendalikan oleh sebuah kodam dari sebuah pusaka. Tapi kalau kita biasa-biasa saja kebaca ini suatu hiasan, atau kita sebagai pewaris dari leluhur untuk menjaga ataupun amanah dari orang tua, cuma sekedar kenang-kenangan, yaitu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita disudutkan ke semacam kodam atau ini dan itu bisa dikendalikan dari bangsa-bangsa kodam tadi itu. Nah, ini suatu pelajaran juga sih, kita lebih hati-hati kalau kita mempunyai benda pusaka ataupun batu-batu semacam ini, macam keramat atau bagaimana itu, saya tidak mengerti karena ini tadi sangat ganas sekali. Tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi ke kodam yang sudah keluar, mudah-mudahan tidak masuk lagi ke sini dan tidak mengganggu lagi kepada Bapak Naridi. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan kita buang segi negatifnya, kita ambil dengan segi positif, kita ambil aja hikmahnya. Itu saja dari kami, dan terus dukung kami, channel kami Jualan Sepuluh Bener. Mudah-mudahan yang sudah subscribe dan sudah like, saya doakan dimudahkan rezekinya sama Allah dan dipanjangkan umurnya, dan semoga Allah selalu melindungi kalian semua. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.